Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran iman kita. Yang berikut ini adalah tentang bulan, ya. Baik. Dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qamari idza tasaqqa. Demi bulan apabila jadi purnama. Ibnu Abbas mengatakan, jika telah berkumpul dan menempati posisi yang sama. Demikianlah yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair. Makna ungkapan mereka itu adalah jika cahaya itu sudah sempurna dan menjadi purnama menuju malam dan apa yang diliputinya. Demikian tafsir Ibnu Katsir. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang murafaqat IPA dari bulan, tentang bentuk bulan, fungsi bulan, dan juga iman kepada Allah. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang bentuk bulan. Siapa yang pernah melihat bulan? Nah, insya Allah teman-teman sudah pernah melihat bulan semuanya ya. Baik, bentuknya beda-beda kan? Ya, beda-beda dari waktu ke waktu. Tampak beda. Ya. Ada 8 fase bulan, ya, penampakan bulan yang kita lihat dari bumi. Yang pertama itu bulan baru. Ya, saat fase ini bulan tidak terlihat dari bumi. Ya, seperti kosong bumi, tidak ada bulan. Padahal sebenarnya ada, tetapi tidak terlihat. Nah, pada fase ini juga dapat terjadi gerhana bulan, di mana posisi matahari, bulan, dan bumi itu dalam satu garis lurus. Cahaya matahari yang tadinya akan menerangi bumi, maksud Ustaz tadi adalah gerhana matahari, ya. Sinar matahari yang ingin menerangi bumi terhalang oleh bulan, sehingga bulan cahayanya terhalang, ya, oleh cahaya matahari terhalang oleh bulan, sehingga matahari terlihat seperti cincin karena hanya bagian pinggirnya saja yang terlihat, terhalang oleh bulan di tengah-tengahnya. Ya, itu fase bulan baru. Tidak terlihat atau dapat terjadi gerhana matahari. Kemudian yang berikutnya fase bulan sabit. Nah, sabit awal, ya. Seperti sabit. Sebagaimana ketahui bentuk sabit adalah seperti huruf C. Begini ya. Ya, seperti sabit maka dinamai fase bulan sabit, yaitu ketika tampak seperti sabit, kira-kira tanggal 1, 2, atau 3. Kemudian selanjutnya setelah bulan sabit, ya, fase berikutnya adalah paruh awal, ya, bentuk paruh awal lebih besar dari sabit, gitu ya. Jadi sabitnya seperti lebih besar, tetapi belum membentuk setengah, ya, atau bentuk yang cembung, gitu. Paruh awal itu kira-kira tanggal 5-6, gitu ya. Kemudian setelah fase paruh awal, kemudian fase cembung awal, ya, fase cembung awal kira-kira tanggal 10, ya, tanggal 11, nah, itu cembung awal. Jadi bentuk bulan, ya, kalau yang tadinya sabit, kemudian lebih besar lagi, selanjutnya cembung, ya, lebih dari setengah penampakan bulan. Fase cembung awal. Kemudian setelah fase cembung awal lewat, ya, akan tampak sempurna bulannya, ya. Bulan purnama namanya. Kita akan melihat permukaan bulan, ya, sinarnya akan tampak penuh, bulat sempurna. Itu pada tanggal 13, 14, dan 15. Ya. Kemudian selanjutnya berangsur-angsur
ya, yang tadinya dari bulan baru tidak kelihatan, kemudian sabit, paruh awal, kemudian cembung awal, purnama. Berikutnya adalah cembung akhir, ya. Sinarnya sudah mulai berkurang seperti tadi, seperti sebelumnya, cembung awal, ya. Kemudian setelah cembung akhir, kemudian paruh akhir. Nah, kalau cembung akhir tadi, ya, kira-kira tanggal 17-18, ya, yang akan tampak bulan penampakan dari bumi itu seperti cembung akhir. Setelah cembung akhir, kemudian paruh akhir, ya, sudah semakin berkurang penampakan cahaya di bulan, ya, kira-kira tanggal 21. Kemudian setelah itu fase sabit akhir, ya, seperti yang di awal, ini penampakan bulan seperti sabit tetapi di akhir bulan, ya, kira-kira tanggal 26, 27, 28, ya, menjelang bulan baru kembali, ya. Jadi setiap bulan akan penampakan seperti itu. Bulan baru seperti tidak kelihatan atau terjadi bulan gerhana matahari, kemudian sabit awal, paruh awal, cembung awal, purnama, cembung akhir, paruh akhir, sabit akhir, seperti itu terus. Nah, itu tentang bentuk bulan. Nah, selanjutnya, apakah fungsi dari bulan? Apakah Allah menciptakan bulan ini tidak ada fungsinya? Pasti tiap-tiap makhluk yang Allah ciptakan ada fungsinya, ada manfaatnya bagi kita. Nah, kalau tentang bulan, apa kira-kira teman-teman? Ya, ada 3 insya Allah. Nah, yang pertama, bulan itu sebagai satelit. Yang kedua, bulan itu sebagai penunjuk waktu. Dan yang ketiga, ini yang harus kita imani, ya, harus kita percaya bahwa adalah bulan sebagai tanda kiamat. Apa maksudnya? Insya Allah nanti akan Ustaz jelaskan. Yang pertama, bulan sebagai satelit bumi, ya, satelit. Jadi bulan itu teman-teman mengelilingi bumi. Misalkan ini bumi, nah ini bulan berputar mengelilingi bumi, gitu ya, berputar terus, gitu ya, setiap hari. Kemudian selanjutnya, bulan sebagai penunjuk waktu. Sebagaimana kita ketahui, ada nama bulan, ya, bulan Januari, Februari dan seterusnya di kalender Masehi, dan juga bulan Muharram dan seterusnya di kalender Hijriyah. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Ya, sekarang sudah bulan Sya'ban. Insya Allah bulan depan kita akan masuk bulan Ramadan. Amin, alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu bulan sebagai tanda kiamat. Ada yang tahu maksudnya apa? Ya, saat hari kiamat nanti teman-teman, ya, bulan tidak akan menunjukkan lagi sinarnya, ya, karena tanda-tanda kiamat yang lain sudah ada juga. Matahari terbit dari barat dan lain-lain, bulan pun menunjukkan tandanya, ya, gitu. Jadi kita harus mengimaninya. Nah, yang selanjutnya tentang iman kepada Allah, ya, Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla seperti melihat purnama, seperti melihat purnama. Apa maksudnya? Ya, dalam salah satu hadisnya yang berarti, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, dalam permulaan hadis diceritakan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melihat bulan yang tengah purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, semoga saja kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya, ya. Amin. Amin. Ya. Nanti saat kita di hari akhir nanti di surga, ada salah satu kenikmatan terbesar bagi penduduk surga, yaitu melihat Allah secara langsung
Tidak ada hijabnya, tidak ada penghalang kita melihat Allah. Dan itu adalah salah satu kenikmatan terbesar para penghuni surga. Seperti melihat bulan purnama, sebagaimana hadis yang tadi sudah Ustaz bacakan. Coba bagaimana kalau kita melihat bulan purnama? Apakah jelas, samar-samar, atau tidak terlihat sebagian? Ya. Saat bulan purnama, kita akan melihat secara utuh bulan itu bulat. Ya, tidak seperti bulan sabit, paruh, atau cembung yang hanya terlihat sebagian saja bulannya. Nanti kita akan melihat dengan jelas Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama saat di surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, selanjutnya Ustaz akan membahas tentang adab dan akhlak terkait bulan. Ada 3. Yang pertama, tidak percaya ramalan. Yang kedua, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, berpenampilan baik. Nah, yang pertama, kita tidak boleh percaya dengan ramalan yang terkait dengan bulan. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, ada yang melakukan ramalan dengan bulan. Misalkan bulan-bulan tertentu ada artinya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Itu tidak boleh kita percaya karena tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ya, misalkan kalau bulan ini ada keburukannya, bulan itu ada kebaikannya, tidak seperti itu. Ya, kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut yang bagaimana? Takut yang sesuai. Bukan berarti kita takut seperti takut pada orang jahat, tidak. Takut Allah akan murka kepada kita karena kita tidak beriman kepadanya. Ya, terkait dengan bulan tadi, kita tidak boleh percaya dengan ramalan. Ya, karena kalau kita percaya ramalan, kita menjadi musyrik, menyekutukan Allah. Allah akan memusuhi kita. Nah, kita harus takut dengan hal tersebut. Kita harus takut. Kita harus tetap beriman kepada Allah. Ya. Kemudian juga misalkan tadi terkait dengan kejadian di hari kiamat, ya, yang berkaitan dengan bulan. Ya, kita berandung kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal seperti tersebut. Ya. Itu takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berpenampilan baik. Maksudnya apa sih? Berpenampilan baik berhubungan bulan. Nah, saat bulan purnama, ya, semua manusia biasanya itu mengagumi bulan purnama. Dibuat puisi, dibuat lagu, dibuat segala sesuatu yang menggambarkan keindahan bulan purnama. Ya. Nah, dalam hal ini kita dapat mencontoh kebaikan dari penampilan bulan purnama. Kita berpenampilan baik dalam hal pakaian, dalam hal perilaku, ya. Kita harus berpenampilan baik dalam bertutur kata yang baik. Ya, dalam berpakaian, pilih pakaian yang baik, yang bersih, gitu ya, yang rapi, tidak berantakan, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan amal apa saja yang berhubungan dengan bulan yang dapat kita praktekkan? Ya, ada 3 insya Allah. Yang pertama adalah puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, sholat gerhana bulan. Yang ketiga, memandang bulan sambil berzikir dan bertafakur. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu puasa Ayyamul Bid? Ada yang tahu? Ya, puasa Ayyamul Bid adalah puasa di pertengahan bulan Hijriyah, ya. Jadi bukan kalender Masehi ya, di bulan Hijriyah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap kalender Hijriyah. Pada saat terjadi bulan apa tuh? Ya, pada saat terjadi bulan purnama. Tetapi kita puasa di siang hari ya, bukan puasa malam hari. Ya, puasa sunnah 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Yang kedua, sholat gerhana bulan. Ada yang tahu bagaimana sholat gerhana bulan? Nah, silakan teman-teman pelajari ya bersama ayah bundanya bagaimana cara melakukan sholat gerhana bulan. Teman-teman dapat mencari referensi, mencari sumber dari bacaan buku-buku tentang sholat sunnah, khususnya sholat gerhana, atau juga bisa melalui
video-video yang tersebar di internet, di YouTube, silakan ketik sholat gerhana bulan atau cara sholat gerhana bulan. Insya Allah banyak videonya. Ustaz sudah lihat. Ada yang berbentuk kartun, ada yang video nyata orang sedang sholat gerhana. Ya, silakan dicari ya bersama ibundanya. Kemudian yang ketiga, kegiatan amal yang ketiga, memandang bulan sambil berzikir dan bertafakur. Jadi teman-teman, jangan lupa ketika sedang memandang bulan, ya, bulan yang indah, pada saat bulan sabitkah, bulan purnamakah, jangan lupa, karena itu adalah makhluk Allah yang mengagumkan kita, ya. Jangan lupakan ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, atau zikir-zikir yang lain. Atau kalau ada doa-doa, silakan doa kebaikan, ya. Kemudian bertafakur tentang bulan, ya. Misalkan seperti yang tadi, ya, dengan bulan purnama kita lihat keindahannya, kemudian kita kaitkan dengan penampilan diri kita, bahwa kita harus berpenampilan baik agar orang lain ketika melihat diri kita juga mengenakan, enak dipandang, bertutur kata, tidak menyakitkan orang lain, ya, seperti itu. Selanjutnya Ustadz akan mengisahkan tentang hal yang berkaitan dengan bulan. Ya, kisah berikut ini adalah kisah tentang Nabi Muhammad ketika zaman dahulu membelah bulan. Ada yang heran? Bagaimana cara Nabi Muhammad membelah bulan? Baik, ikuti kita Ustadz berikut ini. Nah, teman-teman, gencarnya dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya membuat pemeluk Islam kian bertambah. Nah, melihat hal ini, orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah. Mereka berusaha membuat orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW menjadi lemah keimanannya dengan beragam cara tentunya. Mereka terus menentang Nabi Muhammad SAW dengan berbagai keinginan yang tak masuk akal. Nah, suatu ketika para kafir Quraisy ini menyusun sebuah rencana untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Mereka berencana untuk meminta Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hal yang mustahil di hadapan banyak orang sebagai bentuk olok-olok atas dakwah yang beliau sampaikan. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya. Para kafir Quraisy itu meminta agar Nabi Muhammad SAW membelah bulan sebagai bentuk perwujudan kebenaran ajaran yang dibawa oleh beliau. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas gunung ini, dan letakkan yang sebelahnya lagi di atas gunung itu. Itu kata mereka. Mendengar tentangan itu, Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Seperti pada kisah-kisah Nabi terdahulu, Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan yang kala itu bersinar sangat besar. Seraya berzikir dan meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad SAW kemudian berhasil membelah bulan menjadi dua bagian dengan telunjuknya. Setengah bagian beliau letakkan di atas gunung, sedangkan yang satu lagi diletakkannya di atas gunung yang lain. Saat itu tak seorang pun mengeluarkan suaranya. Mereka semua bergumam takjub dan memperhatikan dengan seksama dari apa yang terjadi. Subhanallah, sungguh luar biasa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Tinggi telah membelahkan bulan untuk Nabi Muhammad SAW di malam itu. Saksikanlah, kata Nabi Muhammad SAW
kepada orang-orang kafir Quraisy yang menantangnya dengan lantang. Orang kafir itu pun hanya bisa takjub dengan mata terbelalak. Mereka sama sekali tak percaya dengan kejadian yang dilihatnya. "Ini sihir, ya, ini sihir," ujar beberapa orang di antara mereka. Setelah kejadian itu, pagi hari Mekah menjadi gempar. Semua orang membicarakan fenomena ajaib yang terjadi tadi malam. Di saat muslimin membicarakan keindahan dari fenomena itu, orang-orang kafir Quraisy justru masih tetap tak percaya. Mereka menganggap jika peristiwa yang tadi malam terjadi adalah sihir dan tipuan mata belaka. Beberapa orang di antara kafir Quraisy itu kemudian berkata, "Yang terjadi tadi malam hanyalah sihir. Sedangkan sihir pasti tidak akan sampai jauh pengaruhnya. Kita harus tanyakan pada para musafir yang datang hari ini, apakah peristiwa bulan terbelah semalam juga mereka lihat atau tidak." Mereka pun kemudian menunggu datangnya musafir yang singgah di hari itu. Tak berselang lama, para musafir kemudian datang. Orang-orang kafir Quraisy yang semenjak tadi menunggu kemudian langsung berkumpul mendekati mereka untuk bertanya perihal peristiwa bulan terbelah yang terjadi tadi malam. Apakah mereka juga menyaksikannya tadi malam? Ternyata para musafir itu pun mengaku jika mereka juga melihat bulan yang terbelah menjadi dua bagian semalam. Dengan penuh semangat, musafir-musafir itu lalu menceritakan secara rinci tentang apa yang mereka saksikan tadi malam. Namun, meski kafir Quraisy itu sudah mendengarkan kesaksian para musafir, mereka tetap saja tidak percaya. Mereka malah mengatakan jika sihir Nabi Muhammad SAW telah mencapai langit, karena bagi mereka tak mungkin Nabi Muhammad SAW membelah bulan dengan mudahnya menggunakan telunjuk. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu telah terkunci mata hatinya, sehingga meski sudah melihat sesuatu yang benar-benar nyata, mereka saksikan dengan mata mereka sendiri, mereka tetap saja berpaling dan memungkiri. Nah, teman-teman, kalau ada sesuatu dari Nabi Muhammad harus kita yakini, jangan seperti orang kafir Quraisy. Ya, baik, itu pembahasan kita kali ini tentang bulan. Ya, semoga saja teman-teman mendapatkan ilmu dari materi yang sudah Ustaz sampaikan. Ya, dan jangan lupa, karena sekarang kita masih dalam suasana yang kurang baik, ya, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari ketidakbaikan yang sekarang sedang berlangsung. Ya, jangan lupa banyak berdoa, ya, memohon kepada Allah segala macam kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Baik teman-teman, itu saja dari Ustadz akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.